Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, kita berjumpa kembali dalam rangka pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Tapi sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menghafal nama-nama nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Apa makna rasul? Rasul secara bahasa berarti utusan. Secara istilah, rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan perbedaannya dengan nabi, nabi hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul sudah pasti nabi, sedangkan nabi belum tentu rasul. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, ratusan bahkan ribuan. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 48, kita bacakan bersama-sama. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi tujuan rasul untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak taat. Apa saja tugas rasul? Yang pertama, menyampaikan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah. Yang kedua, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Yang ketiga, memimpin manusia agar hidup bahagia. Keempat, memberikan syariat mana yang diperintah dan dilarang. Kelima, menjelaskan manusia agar bertakwa dan berakhlak mulia. Apa saja sifat-sifat rasul? Yang pertama, sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki oleh rasul, yaitu sidik, berarti benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Yang kedua, sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Kizib atau dusta, khianat, tidak dapat dipercaya, kitman, menyembunyikan, baladah, bodoh. Dan terakhir, sifat jaiz atau sifat yang boleh atau mungkin ada pada diri Rasulullah, yaitu seperti sifat pada manusia umumnya, Rasul juga butuh makan, minum, menikah, tidur, sakit, senang, susah, dan lain-lain seperti sifat kita semua. Ulul azmi berarti memiliki keteguhan atau tekad. Sedangkan Rasul Ulul Azmi berarti Rasul yang teguh dalam menjalankan tugasnya, dalam menyampaikan ajaran Allah. Rasul Ulul Azmi ada 5. Bisa kita singkat menjadi NIMIM: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah rasul-rasul yang memiliki keteguhan hebat dalam menyampaikan agama. Nabi Nuh alaihissalam diuji dalam berdakwah selama 950 tahun. Banyak umatnya yang tidak mau mengikuti perintah Nuh.
Sangat sedikit umat yang selamat dari banjir besar, termasuk anak dan istrinya, tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim, ia diuji oleh seorang raja Namrud yang membakar tubuhnya. Nabi Musa, beliau diuji, dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun sampai ke ujung lautan, sehingga dia bisa membelah lautan, diberi mukjizat oleh Allah. Nabi Isa dalam dakwahnya hampir dibunuh oleh umatnya, sehingga Allah menukar wajahnya dengan orang lain yang bernama Yahuza, sehingga Yahuzalah yang disalib oleh umatnya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apa saja ujian dan ketabahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi, banyak sekali kisah-kisahnya. Beliau lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal. Umur 6 tahun sudah ditinggal ibunya meninggal, sehingga sejak kecil beliau sudah termasuk yatim piatu. Dari kecil saja Nabi Muhammad SAW sudah mengalami ujian yang sangat berat. Kemudian dalam perjalanan dakwahnya, pernah ketika Nabi Muhammad SAW hendak beribadah, orang kafir melemparinya kotoran. Beliau sabar, tidak membalas dan hanya mendoakannya. Suatu ketika orang kafir tersebut sakit, justru beliau datang untuk menjenguknya. Luar biasa bukan? Seorang yang sangat pemaaf. Dalam membela agama, Nabi Muhammad SAW sering dicaci maki hingga diancam untuk dibunuh. Beliau tetap teguh, tabah, sabar, dan jujur hingga diberi gelar Al-Amin. Sikap terpuji para rasul. Terpuji artinya mahmudah, yaitu sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya, jujur, amanah, pemaaf, al-afwu, tekun, khusyuk, malu kalau diri tercela, al-haya'u, bersih, an-nazafah, pemurah, as-sakha'u, sabar, as-sabru, dan seterusnya. Meneladani sifat Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari adalah teguh dan sabar dalam belajar, beribadah, mengerjakan tugas sekolah, mematuhi guru dan orang tua, pergaulan sesama teman, tidak cepat marah, mematuhi aturan di rumah, sekolah, dan di lingkungan sekitar. Terima kasih, jazakumullah. Demikian pembelajaran yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita membaca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.